kita pelajari perbagian-bagian dari nefron. Yang pertama, glomerulus. Ini merupakan unit kapiler, ya, ini adalah pembuluh darah ya, yang disusun dari tubulus membentuk kapsula Bowman. Mempunyai pembuluh darah arteriola afferent yang membawa darah masuk ke glomerulus. Dan pembuluh darah arteriola efferent yang membawa darah keluar glomerulus. Pembuluh darah arteriola efferent bercabang menjadi kapiler peritubulus yang memperdarahi tubulus. Nah, ini tadi ya, sudah kita singgung di awal bahwa arteriola efferent akan menjadi kapiler-kapiler peritubulus. Ini merupakan aliran darah di ginjal. Kita mulai dari arteri renalis hingga sampai keluar menjadi vena renalis. Pertama, arteri renalis masuk ke dalam ginjal akan menjadi lebih kecil, disebut arteri segmental. Mengecil lagi menjadi arteri interlobar, kemudian arteri arcuta, ini yang mengelilingi medula. Dari arteri arcuta akan masuk ke glomerulus melalui arteriola afferent. Dari arteriola afferent akan membentuk jaringan, membentuk simpul-simpul sehingga menjadi kapiler glomerulus. Disinilah lokasi terjadinya pertukaran antara kapiler dengan kapsula Bowman. Jadi nanti akan ada proses filtrasi. Darah yang sudah terfiltrasi akan keluar dari glomerulus menjadi arteriola efferent. Setelahnya arteriola efferent akan mengikuti tubular menjadi kapiler peritubular. Di sini bisa terjadi reabsorpsi, ya, sekresi. Nah, dari kapiler peritubular dengan tubularnya, mulai dari tubulus distal, proksimal, lengkung of Henle, kemudian sampai ke tubulus distal. Setelah menjadi kapiler peritubular, terjadi sekresi dan reabsorpsi, akan kembali ke jantung. Ya, pertama menjadi vena interlobular, setelahnya vena arcuta, membesar lagi menjadi vena interlobar, dan keluar dari ginjal membentuk vena renalis. Untuk jalur pembuangan urin, ya, bagaimana urin terbentuk? Tadi di awal sudah kita pelajari proses pembentukan urin dari filtrasi, kemudian ada reabsorpsi dan sekresi. Nah, bagaimana jalur pembuangan urinnya? Pertama, setelah urin terproduksi dari nefron, masuknya ke collecting ductus, jadi di ductus pengumpul. Kemudian masuk ke calyx minor. Ya, dari banyak collecting ductus masuk ke calyx minor. Membesar lagi menjadi calyx mayor. Kemudian pelvis renalis. Setelah pelvis renalis keluar melalui ureter, bladder, dan terakhir uretra. Itu jalur pembuangan urinnya. Berikutnya kita bahas tentang fungsi ginjal. Apa saja fungsinya? Ada pembuangan non-protein nitrogen compound atau pembuangan NPN. Kemudian ada pengaturan keseimbangan cairan dan elektrolit serta asam basa. Ingat kembali bahwa fungsi ginjal mengatur kalau ada kelebihan plasma, volume plasma, maka air akan dibuang melalui urin. Kalau kita dehidrasi, maka urin akan menjadi sedikit. Juga mengikuti keseimbangan elektrolit, ya. Untuk pengaturan keseimbangan asam basa, ingat kembali ginjal mengatur ion bikarbonat, ya. Serta fungsi endokrin, ginjal mengeluarkan hormon, salah satunya ada hormon yang mengatur
Hematopoiesis, yaitu proses pembentukan sel darah, terutama eritropoiesis, yaitu proses pembentukan sel darah merah. Karena ginjal bisa memproduksi hormon namanya eritropoietin. Ya, kita bisa bahas lebih lanjut. Pertama, fungsi pembuangan non-protein nitrogen compound atau NPN, yaitu NPM adalah sisa hasil metabolisme tubuh dari asam nukleat, asam amino, dan protein. 3 zat hasil ekskresinya yaitu urea, kreatinin, dan asam urat. Ini saya jelaskan bahwa asam nukleat itu ketika degradasi hasilnya adalah basenya, yaitu base purin dan pirimidin. Untuk base pirimidin kalau didegradasi lebih kecil lagi hasilnya adalah asam amino, kemudian H2O dan CO2. Dia sifatnya lebih mudah larut. Ada perombakan asam amino, perombakan protein, ya. Nah, kalau yang base purin, kalau didegradasi lebih lanjut, hasilnya adalah urea. Hasilnya adalah asam urat. Ya, ini yang tidak mudah larut. Urea adalah hasil katabolisme dari protein, ya. Kreatinin adalah hasil katabolisme dari kreatin. Kemudian bisa berfungsi sebagai pengatur keseimbangan air. Fungsi ini diregulasi oleh hormon ADH, yaitu hormon antidiuretik hormon. Di mana disekresinya? Disekresi di hipotalamus posterior, tetapi targetnya di tubulus distal. Fungsi dari hormon ini kita lihat pada slide berikutnya ya. Untuk fungsi pengatur keseimbangan air, ya, jadi ketika terjadi peningkatan osmolalitas plasma, berarti ada penurunan volume cairan intravaskuler. Maka ini akan menstimulasi sekresi ADH. Selanjutnya, ADH akan meningkatkan permeabilitas dari tubulus distal dan ductus collectivus, sehingga terjadi reabsorpsi. Urinnya akan menjadi lebih pekat, lebih sedikit. Jadi intinya, ketika ada peningkatan osmolalitas atau ini sama dengan penurunan volume plasma, maka kita mensekresi hormon antidiuretik hormon. Jelas dari namanya, antidiuretik berarti menghambat diuresis, menghambat pengeluaran urin. Kenapa? Karena volume plasma sudah turun. Kalau kita tidak hambat, ini volume plasma kita semakin turun. Ya, sehingga ADH akan menstimulasi tubulus distal untuk mereabsorpsi, untuk menarik kembali cairan ke plasma. Ya, sehingga urinnya yang diproduksi menjadi sedikit. Tetapi efek ke plasma apa? Peningkatan volume cairan di plasma. Ini upaya untuk menjaga tekanan darah juga. Pada akhirnya tidak hanya menjaga keseimbangan air dan osmolalitas. Pada keadaan haus, ADH akan disekresikan untuk meningkatkan reabsorpsi air. Sedangkan pada keadaan dehidrasi, tubulus ginjal akan memaksimalkan reabsorpsi. Ingat, kondisi haus, kondisi dehidrasi, volume plasma turun. Maka tugas ginjal harus menghemat air, jangan dikeluarkan. Ya, supaya cairan di dalam tubuh tetap seimbang. Tubulus ginjal akan memaksimalkan reabsorpsi air sehingga dihasilkan urin yang sedikit dan sangat pekat. Sebaliknya, pada kondisi cairan berlebihan akan dihasilkan banyak urin dan encer dengan osmolalitas yang rendah. Paham ya? Ketika cairan di plasma berlebih, buang, karena itu akan memperberat kerja jantung, meningkatkan tekanan darah. Kita harus buang lewat mana? Urin. Ya, ADH gimana? Dihambat produksinya. Ini lagi nggak dibutuhkan ADH ketika kita sedang kelebihan cairan. Buang urinnya sehingga osmolalitas akan menurun.
Nah, ini adalah kinerja, mudah ya memahami kinerja ADH, antidiuretik hormon, atau terkadang disebut sebagai vasopresin, itu sama saja. Vasopresin atau antidiuretik hormon. Tadi ADH disekresi, setelah disekresi dia ditransportasikan melalui pembuluh darah sampai ke ginjal lewat pembuluh darah peritubular. Lokasi kerjanya adalah di tubulus distal. Jadi ketika vasopresin keluar dari kapiler, kemudian dia menempel, nomor 1 itu adalah menempel pada reseptornya, maka akan terjadi peristiwa penting di dalam sel dari dinding tubulus distal. Ada peristiwa apa di sini setelah menempelnya vasopresin pada reseptornya? Yaitu ada aktivasi ATP, adenosin trifosfat, AMP menjadi CAMP, menjadi siklik adenosin monoposfat. Itu adalah second messenger supaya pintu-pintu H2O yang ada di membran luminal itu terbuka agar cairan yang ada di tubulus itu masuk ke dalam sel, kemudian nanti masuk ke dalam kapiler melalui pintu yang lainnya di basolateral membran. Ingat, nomor 1, menempelnya vasopresin pada reseptor. Nomor 2, aktivasi CAMP, ini second messengernya. Nomor 3, yaitu membukanya channel air, membukanya pintu air. Nomor 4, masuknya air ke dalam sel di dinding tubulus distal. Setelah masuk ngapain? Dikembalikan ke kapiler. Nomor 5, yang tadinya air dari tubulus masuk ke sel, kita bawa ke dalam kapiler melalui channel yang ada di membran basolateral. Difahami lagi ya. Untuk pengaturan keseimbangan elektrolit, ada beberapa elektrolit yang diatur, yaitu natrium, kalium, klorida, fosfat, kalsium, dan magnesium. Untuk pengaturan keseimbangan asam basa, sisa metabolisme tubuh bersifat asam. Ya, seperti asam karbonat, asam laktat, keton, dan lainnya itu harus diekskresikan. Ginjal mengatur keseimbangan asam basa melalui pengaturan ion bikarbonat dan pembuangan sisa metabolisme yang bersifat asam. Ion bikarbonat ini pembawa basa. Jadi, ginjal akan menahan atau mengeluarkan ion bikarbonat yang membawa sifat basa. Kemudian untuk fungsi endokrin, ginjal juga mempunyai fungsi karena dia mampu mensekresi renin. Renin untuk apa? Aktivasi angiotensinogen menjadi angiotensin. Jadi renin akan diproduksi ketika terjadi penurunan tekanan darah. Paham ya? Ingat lagi sistem RAA. Renin, angiotensin, aldosteron. Kemudian, tadi di awal sudah saya singgung, eritropoetin. Ini adalah hormon pertumbuhan untuk proses pembentukan eritrosit atau eritropoesis. Ya, hormonnya nggak jauh namanya. Dari proses eritropoesis, hormonnya adalah eritropoetin. Ini diproduksi oleh ginjal. Kemudian ada produksi, ini derivat kolesterol, yaitu 125 dihidroksivitamin atau 125 dihidroksikolesterol. Ini adalah vitamin D3 yang akan disimpan di bawah kulit. Teraktivasi menjadi vitamin D yang potensial ketika ada peristiwa bantuan dari ultraviolet ketika kita berjemur.
Ginjal juga memproduksi prostaglandin. Prostaglandin ini sensitif terhadap ketika ada nyeri ya. Prostaglandin akan diproduksi.